Menurut carita sejarah Lasem, Raden Mas Wingit adalah putra pertama dari Pangeran Tejakusuma II. Sejak kecil telah hidup dan pindah dengan Kanjeng Sultan Agung di Mataram. Lantas ia menikah dan dijodohkan dengan seorang putri yang masih cucu dari Kanjeng Sultan. Tetapi setelah Sultan Amangkurat I diangkat menjadi raja di Mataram dan bersekutu dengan kompeni penjajah Belanda, apalagi perwatakan raja baru tersebut kasar, sombong, dan sok besar, Raden Mas Wingit menjadi tidak betah hidup di Mataram karena tidak suka dengan sikap dan perilaku Sultan Amangkurat I. Raden Mas Wingit lantas pamit dari Mataram dan pulang kembali ke tanah kelahiran nenek moyangnya di Lasem, membuka hutan dan menjadi cikal bakal dari desa baru di hutan Kajor. Namanya berubah menjadi Pangeran Kajoran atau Panembahan Romo. Setelah Pangeran Adipati Anom, putra Sultan Amangkurat I bersekutu dengan Raden Trunojoyo, berusaha untuk mengkudeta menggulingkan pemerintahan ayahnya, lantas Raden Mas Wingit Panembahan Romo ikut membela dan membantu menantunya, Raden Trunojoyo, melawan Sultan Amangkurat I. Tetapi kelak di kemudian hari, setelah Pangeran Adipati Anom diangkat menjadi raja dan mendapat gelar Sultan Amangkurat II menggantikan ayahnya, justru berbalik dan gantian memusuhi Raden Trunojoyo dan Panembahan Romo. Orang-orang Mataram yang pernah disiksa dan dipermainkan oleh Sultan Amangkurat I lantas ikut mengungsi ke Lasem dan membuka hutan Megomalang dan membuat desa baru. Mereka pun turut bersekutu dengan Panembahan Romo melawan kompeni Belanda dan Sultan Amangkurat II. Perangnya beranda Lasem melawan kompeni Belanda dan prajurit Sultan. Para beranda Lasem terpojok saat berperang dengan pasukan Belanda yang bersenjatakan senapan dan meriam. Raden Mas Wingit Panembahan Romo Kajoran akhirnya tertangkap oleh Belanda saat mengungsi di desa Ceriwik. Dia ditipu dan dijerumuskan oleh temannya sendiri satu pesantren saat belajar mengaji, yaitu Kiai Ambyah. Raden Mas Wingit Panembahan Romo akhirnya dihukum mati dengan dipenggal kepalanya oleh serdadu Belanda. Di sebelah timur Dukuh Tulis, tubuh Raden Mas Wingit Panembahan Romo akhirnya dapat diselamatkan oleh berandal dari desa Megomalang yang berpura-pura menjadi orang dari Dukuh Tulis. Tubuhnya lantas dimakamkan oleh para berandal di Putuk Seklontok. Desa Kajor lantas dihancurkan dan diluluh lantahkan oleh Belanda. Orang-orang berlarian mengungsi ke hutan-hutan Argasoka dan yang di kemudian hari akhirnya menjadi cikal bakal membuka desa-desa baru di sana. Raden Panji Sumilir, putra sulung dari Raden Mas Wingit Panembahan Romo Kajoran, juga terpepet dalam perang bersama pasukannya. Lantas mengungsi di tempat orang Kanung yang memuji dan merawat punden Candi Malat di Dukuh Lowah. Pada waktu itu, istri Raden Panji Sumilir sedang begitu kesusahan karena mengandung dan akan melahirkan, yang akhirnya juga ikut mengungsi bersama suami dan para beranda lainnya. Bersamaan ketika istrinya melahirkan, Raden Panji Sumilir mendapatkan kabar bahwa ayahnya, Raden Mas Wingit Panembahan Romo, telah dihukum mati khisos atau dipenggal oleh kompeni Belanda atas perintah Sultan Amangkurat II. Seketika itu meledaklah tangis Raden Panji Sumilir. Diangkatlah jabang bayi anaknya yang baru saja lahir setinggi kepalanya dan mengucapkan sumpah prasetyo. Sak turun-turune bakal ngelawan kompeni lan kabeh begundal-begundale Walanda. Semua keturunannya kelak akan melawan penjajah dan semua antek-antek Belanda. Jabang bayi yang lahir pada saat munculnya sinar matahari saat kembang-kembang duren tengah mekar pada bulan Jumadil akhir tahun Jawa 1602 atau 1680 Masehi
Itu lantas diberi nama Raden Panji Suryokusumo.